Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga bumi sekalian. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 9 di materi pendidikan agama Islam. Maraknya semangat keberislaman di dunia tidak terlepas kepada Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami fenomena keberagaman yang menguat. Fenomena ekonomi Islam berkembang pula kepada produk-produk yang bersimbolkan agama, seperti hijab syar'i, wisata halal, hijrah di kalangan anak-anak muda, dan berbagai keberagaman lainnya. Satu sisi, fenomena ini menggembirakan, tetapi di sisi lain juga menyedihkan. Penguatan simbol-simbol Islam seharusnya diiringi dengan nilai-nilai akhlak yang luhur, terutama dalam hal kehidupan bertetangga, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana Islam itu diamalkan di negara yang multi agama, bangsa, suku, pulau, dan berbagai macam kebudayaan yang berbeda. Keberagaman yang ditampilkan dengan simbol-simbol tersebut merambah pula dalam bernegara. Substansi keberagaman seperti itu dalam bernegara adalah positif. Akan tetapi, banyaknya kalangan milenial yang kurang memahami substansi agama yang baik dan benar, seakan bernegara di Indonesia tidak sesuai dengan Islam. Ada beberapa alasan seperti sistemnya yang tidak berlandaskan Al-Quran atau negaranya tidak syariah. Bahkan terdapat pula kelompok-kelompok yang mengatakan negara Indonesia adalah negara tauhid. Hal ini menimbulkan riak-riak yang mengancam keamanan negara. Bahkan terdapat indikasi melawan negara, dalam hal ini memberontak atau bugot terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana pandangan fikih terhadap pelaku bugot atau pemberontak. Lalu, apa dampak negatif dari adanya bugot serta hikmah di balik pemberian hukuman pelaku bugot. Kompetensi dasar 1.3 Menghayati hikmah ketentuan Islam tentang larangan bugot. 1.4 Mengamalkan sikap taat dan nasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan bugot. 4.3 Menyajikan contoh-contoh hasil analisis larangan bugot. 5.1 Menganalisis ketentuan tentang larangan bugot. Indikator pencapaian kompetensi 1.3.1 Meyakini terdapat ketentuan Islam yang melarang tindakan bugot. 1.3.2 Menyebarkan ketentuan Islam akan larangan tindakan bugot. 2.3.1 Menjadi teladan dalam bersikap dan internasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan bugot. 2.3.2 Membela NKRI sebagai bentuk nasionalisme dari pengetahuan larangan bugot. 4.3.1 Menyusun bahan presentasi contoh-contoh hasil analisis larangan bugot. 4.3.2 Mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis larangan bugot. 5.1.1 Membandingkan ketentuan tentang larangan bugot. 5.1.2 Menguji ketentuan tentang larangan bugot. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين, yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damai. An Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ibni Mas'ud ya ibnu ummi abdin ma hukmu man bahwa min ummati qala Allah wa rasuluhu a'lam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutba'u mudbiruhum wala yujhazu ala jarihihim wala yuktalu asiruhum, yang artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukuman pelaku bugot dan batasannya. Menurut jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah volume 8, hukum jinayah bugot, kadar hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hukuman kepada jinayah memberontak dalam kurung bugot. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memerangi pemberontak. Jika syarat sebagai pemberontak telah cukup, maka mereka wajiblah diperangi. Tetapi tujuan memerangi mereka bukanlah untuk membunuh, tetapi ialah untuk menolak dan menghapus kejahatan mereka. Menurut PKHJS 2013, hukumannya ialah wajib memerangi pemberontak bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk menolak dan menghapus kejahatan mereka. Menurut Imam Syafi'i, hukuman bagi pelaku tindak pidana bugot adalah diperangi. Namun memeranginya harus dengan cara yang baik dengan menjaga hak-hak mereka jika kelompok bugot seorang muslim. Namun jika mereka seorang kafir tanpa ada ampun. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, pelaksanaan hukuman bagi tindak pelaku bugot juga diperangi jika tampak persiapan mereka untuk melakukan bugot dan harus diperangi sampai pertemuan mereka bercerai-berai. Pendapat Imam Syafi'i berpegang kepada surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtulu fa islahu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillahi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli fa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya adalah, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali ke perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa bugot dijatuhi hukuman bagi para pelaku jika telah tampak persiapan strategi seperti penuntutan terhadap imam, sebab bugot berarti menuntut, yaitu menuntut sesuatu yang tidak adil menurut pihak penuntut, dan harus diperangi dengan keras jika menolak untuk berdamai. Untuk materi selanjutnya yaitu hikmah dari adanya hukuman bagi pelaku bugot. Adapun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap suatu negara yang sudah terbentuk secara sah. Mereka akan menerima sanksi berupa peringatan yang pertama. Namun, jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka mereka akan menerima sanksi berupa diperangi oleh negara yang sah dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di negara tempat mereka tinggal. Yang kedua yaitu seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami
betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Karena kehadiran negara yang damai dan adil dapat mengantarkan umat manusia ke dalam kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Nah, jadi jika suatu negara menginginkan kehidupan yang aman, damai, layak, dan tentram, dapat diwujudkan dengan menangani pemberontakan. Karena setiap apapun bentuk pemberontakan pasti akan diselesaikan agar kehidupan yang diinginkan negara tersebut dapat tercapai. Hikmah yang ketiga yaitu menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat semena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, pemberontakan sangat berbahaya bagi keutuhan suatu bangsa dan negara yang sah. Nah, dari penjelasan tersebut, jadi pemberontakan dalam suatu negara dapat menimbulkan hancurnya kedaulatan atau kurangnya keamanan dalam suatu negara jika pemberontakan tersebut tidak ditangani dan diatasi secara tepat. Hikmah yang selanjutnya atau yang keempat yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku buhot atau pemberontakan agar tidak melakukan pemberontakan dan dapat kembali bertaubat serta mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Nah, jadi jika pelaku buhot sudah jera dan telah mengakui kedaulatan negara yang sah tersebut, maka suatu negara harus melakukan evaluasi dalam pemerintahannya mengenai sebab dan akibat terjadinya pemberontakan tersebut. Dengan mengevaluasi, maka kedepannya suatu negara tersebut akan dapat menangani dan mengurangi atau bahkan menghilangkan pemberontakan yang terjadi di negaranya. Untuk hikmah yang terakhir ataupun yang kelima yaitu memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan di suatu negara, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang tepat dan juga cara-cara yang benar. Cara tersebut melalui penyaluran aspirasi rakyat kepada pemimpin negara untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh negara. Selain itu, keterbukaan antara pemimpin dan rakyat juga sangat berpengaruh dalam segi pemerintahan. Jika aspirasi rakyat tersampaikan, maka pemberontakan akan terhindarkan. Seorang pemimpin harus bisa mengerti rakyatnya dan juga harus menguasai negaranya berdasarkan segi aspek sosial, ekonomi, dan daya tarik masyarakat di negara tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.